Bicara ya Tuhan kepada setiap kami. Bicara kepada hati kami. Bicara dan tarik kami lebih dekat lagi kepadamu. Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan. Engkau yang mengubah hidup kami. Engkau yang mengubah hidup kami. Mbak berdoa biar setiap anak-anakmu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sebab itu yang membuat kami menikmati keabadian bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami tangkap makan hatimu dan maumu Tuhan. Makasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Dalam beberapa hari ini ada satu kalimat yang terngiang di hati saya, bahkan di telinga saya. Dan saya tahu ini kalimat dari Tuhan. Karena terus terngiang dengan sangat jelas. Dan seperti Tuhan selalu terngiang di telinga saya yang berkata begini, apapun yang tidak kamu hormati tidak akan pernah bisa menolong hidupmu. Saya mau ulangi lagi saudara. Ini terngiang terus ini. Apapun, siapapun, apapun yang tidak kamu hormati tidak akan bisa menolong apapun dalam hidupmu. Hari ini saya akan membaca cukup banyak ayat supaya firman Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Dan dari apa yang nanti kita baca ini, saudara akan mengerti apa maksudnya dari statement tadi. Bahwa apapun yang tidak kita yakini, tidak kita hormati, tidak akan menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14 ini poinnya. Tapi kemudian Tuhan bersumpah, dia berkata begini, bahkan korban bakaran dan korban sajian tidak akan bisa menghapus dosa dari Eli dan keluarganya. Persoalannya adalah bukan karena sekedar dosa mereka terlalu besar. Kalau itu memang iya, Tuhan tersinggung sekali dan Tuhan marah sekali. Tapi apa yang membuat dua korban ini tidak punya akibat terhadap hidup Imam Eli dan keluarganya? Mengapa dua korban ini yang biasanya ketika orang lain berbuat dosa, lalu mereka memberikan dua korban ini sudah dianggap cukup untuk menebus akan mengampuni dosa mereka, tapi untuk keluarga Imam Eli, dua korban ini tidak cukup. Saya mau berkata pada saudara, ternyata
Bukan sekedar karena dosanya terlalu besar, tapi mereka sebetulnya tidak menghormati korban bakaran dan korban sajian. Mereka tidak mengakui bahwa itu hanya untuk Tuhan, demi kepentingan manusia dan untuk menghapus dosa manusia. Mereka menganggap itu sesuatu yang sangat remeh, dan maaf, mereka melecehkan sekali dua korban itu. Sehingga apa yang tidak kita hormati tidak akan menolong kita. Dari mana kita mengerti? Lihat pasal yang kedua sekarang. Pasal yang kedua, ayat yang ke-29. Ini ketika seorang nabi diutus untuk menegur keluarga ini, dia mengatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Tuhan mengatakan ini dua korban, ini milikku. Tapi mereka memandang loba. Kalau Anda baca sebelumnya, itu mereka ambil itu, mereka makan sendiri, mereka rampas, mereka acak-acak semaunya. Keluarga ini tidak menghormati korban bakaran, korban sembelihan dan korban sajian. Oleh karena mereka tidak menghormati korban sembelihan dan korban sajian inilah, maka apa yang tidak dihormati tidak akan berbuat banyak untuk hidup kita. Saya beri contoh yang paling gamblang lah, saudara. Sekian tahun yang lalu ketika mulai banyak orang berbahasa roh, maka ada sisi orang-orang yang anti berbahasa roh. Dan orang-orang yang anti berbahasa roh ini juga membuat seminar. Bahasa roh ini dari setan. Saya harap Anda tidak pernah mendengarkan itu. Dan saya perhatikan orang-orang yang tadinya berbahasa roh, lalu dia dengerin omongan orang-orang ini, itu setan, tiba-tiba hatinya goyah. Begitu hatinya goyah, sejak saat itu, bahasa roh yang Tuhan berikan dalam hidupnya, tidak banyak berbuat apapun untuk dia. Dia menggunakan bahasa itu pun dengan ragu. Sementara orang lain berbahasa roh, dikuatkan imannya, dia nggak dapat apa-apa. Sebab apa yang tidak engkau hormati, tidak akan menolong kita. Seberapa kita respect dengan hal-hal yang ilahi, sejauh itu pula lah Tuhan akan memberikannya dalam hidup kita. So mari jagai hati kita dan hidup kita ini. Lihat Matius pasal yang ke-15. Anda menghormati apa, itu yang berakibat dalam hidupmu. Yang engkau tidak hormati atau kurang hormati, tidak akan nolong Anda apa-apa. Matius 15 ayat yang pertama mulai. Judulnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, telah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Lalu kemudian Tuhan berkata sebuah kalimat yang kuat, dia berkata, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri.
Kalau Anda cek di bahasa yang lain dikatakan firman Tuhan kamu buat tidak punya efek, no effect, tidak ada efek sama sekali karena adat istiadatmu. Bahkan firman tidak bisa menolong saudara kalau engkau tidak membacanya dengan mengatakan aku hormati setiap perkataan Tuhan di firman ini. Saudara sekalian, sekali lagi saya mau berkata, apapun yang tidak engkau hormati, tidak akan menolong saudara. Bahkan firman yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, akan tidak ada efeknya buat kita. Bahkan firman yang menjadikan segala sesuatu tidak ada efeknya buat kita, kalau kita tidak menghormatinya. Dan banyak orang seperti orang Farisi, tradisinya, manusiawinya, lebih dia hormati daripada perkataan firman. Dan ini yang terus terngiang di hati saya. Dan saya tahu ini pesan Tuhan buat semua kita. Apa yang tidak engkau hormati, tidak akan banyak menolong hidupmu. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Markus 6, lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Loh, ini faktanya banyak loh. Mereka mengerti ada hikmat pengajaran, mujizat luar biasa dibuat oleh Yesus. Ini dari orang sekampungnya. Orang-orang yang ngerti dari sejak kecil sampai pertumbuhannya. Orang-orang dari kota Nazaret. Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Terjemahan lain mengatakan, bukankah ia ini hanya tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara tahu kata kecewa dan menolak itu sebetulnya di ayat yang keempat Tuhan berkata begini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Waktu mereka melihat mengatakan ini hanya tukang kayu, mereka berkata ini bukan Tuhan, ini bukan nabi. Mereka lose respect, mereka kehilangan hormat mereka kepada Yesus. Dan Tuhan mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di rumahnya, dan di antara orang-orang sekitarnya. Ayat yang kelima, ini akibatnya. Ia tidak dapat, bukan tidak mau, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bayangkan, dia bahkan tidak dapat loh. Dia mau buat mujizat, dia tidak dapat. Kalau sampai Tuhan tidak dapat buat mujizat dalam hidupmu, itu karena tidak ada hormat dan respek yang keluar dari hidup kita. Saudara, saya belajar ya, apapun yang tidak kita hormati, tidak akan menolong kita. Lebih tepatnya mungkin begini, kalau hormatmu separuh, engkau dapat pertolongan separuh, atau blessing separuh. Kalau hormatmu penuh, engkau akan ditolong penuh dengan yang engkau hormati dan yang ada padamu iman terhadapnya. Kita sudah lihat korban sajian, korban yang diberikan, korban sembelian, tidak nolong, tidak bisa mengcover dosa mereka. Sebab keluarga Eli memandang dengan loba
apa yang menjadi miliknya Tuhan. Apapun yang tidak kita hormati, tidak akan bisa nolong kita. Nggak akan ada gunanya. Apapun itu. Saya ngomong terus terang buat saudara. Begitu kebaktian selesai, saudara mengatakan, aku nggak perlu doa berkat. Aku nggak perlu. Maka doa berkat itu tidak ada efeknya buat hidupmu. Begitu engkau berkata, saya lebih penting tidak macet di luar, saya keluar duluan. Anda berkata, saya tidak perlu itu. Buat saya tidak penting. Maka ketika diucapkan dimanapun, tidak ada efeknya buat hidup saudara. Semua yang tidak kita hormati, tidak akan pernah bisa menolong atau memberkati kita. Ini hukum Tuhan, saya harap Anda mengerti. Yesus ini ngalami loh saudara. Orang yang dia puji sebagai orang yang beriman besar, itu 2 orang. Dan dua-duanya bukan orang Yahudi. Yang pertama itu adalah seorang perempuan Sirofenisia. Dia berkata, hai ibu besar imanmu, dia bukan orang Yahudi. Yang kedua adalah perwira Romawi, yang berkata bahwa katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dan Tuhan kagum berkata, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Cuman 2 yang dia kagumi imannya, dan dua-duanya bukan orang Yahudi. Apa yang tidak Anda hormati, tidak akan menolong saudara apapun. Ketika acara akhir tahun, ada ribuan orang luar kota datang. Mereka keluar ongkos biaya sangat besar. Mereka datang kemari. Tapi saya tahu 1-2 mungkin di antara saudara berkata, ya itu acara gua, pergilah ke tempat lain. Maka apa yang Tuhan berikan sepanjang 3 hari itu, engkau tidak berhak mendapatkannya. Tuhan tidak bisa memberikannya kepadamu. Apa yang saudara hormati, hanya itu yang akan diberikan dalam hidupmu. Apa yang tidak engkau hormati, tidak akan ada. Nggak ada sistem gini, nitip berkatnya ya, saya mau jalan-jalan, nitip berkatnya. Tuhan berkata, ya nanti berkat tak titipin ke orang lain, entah siapa. Orang Afrika tak titipin berkatmu, tinggal di hutan sono. Kalau mau ambil lu ke Afrika, mau saudara? Nggak ada itu. Orang yang tidak menghormati apapun yang ilahi, jangan pernah bermimpi Tuhan akan memberikan dalam hidupmu. Dia tidak bisa. Mungkin dia ingin, tapi dia berkata, aku nggak bisa. Di dalam keadilannya, ini hukum, Anda harus mengerti. Lihat lagi beberapa contoh. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau Anda baca mulai ayat yang ke-8, ada cerita tentang perempuan Sunem. Kita mengerti perempuan ini menerima akan Nabi Elisa, dan karena itu Tuhan memberikan dia seorang anak. Dan ternyata kemudian anak laki-laki itu sakit dan kemudian meninggal dunia. Lalu perempuan ini datang mencari akan Elisa. Saya mau tunjukkan kepada Anda sesuatu yang luar biasa. Lihat pada ayat yang ke-27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, perhatikan perintahnya, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkat ini di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang,
janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Coba Anda perhatikan ya. Elisa setiap kali dia memberikan perintah, tidak pernah ada yang gagal. Hari itu dia mengerti ada yang tidak beres dengan anak ini. Dan indikasinya menyatakan dia memang mengerti anak ini mati. Lalu kemudian dia perintahkan Gehasi, bujangnya. Dan berkata, Gehasi, engkau bawa tongkatku ini. Pergi ke rumahnya. Dan dia berkata, jangan memberi salam siapapun. Kalau ada orang memberikan salam kepadamu, jangan dibalas. Anda kalau disuruh begitu kira-kira sanggup tidak? Belum tentu, saudara. Apalagi kalau Anda ini orang terkenal. Lewat di lobi gitu semua orang menyapa karena terkenal karena suka jajan. Jadi semua bagian dibeli, makan di sini. 2 jam ngider makan terkenal, saudara. Lalu para penjual itu memberikan salam, tapi diperintah Tuhan, jangan memberi salam. Jadi, Bu, mari Bu. Diam aja. Bu, mari Bu. Diam aja. Bu, ini lempernya enak Bu. Diam aja. Orang berkata, sombongnya rak karuan nih. Iya kan? Atau berkata gini, wis mulai edan nih wong gini. Benar gak? Diberi salam gak nih nyaut. Bahkan ketika ketemu dengan orang yang dia kenal, dia gak memberi salam. Itu akan jadi sebuah korban yang mengerikan sekali. Tapi Gehasi melakukannya. Dia melakukannya tepat seperti yang Nabi katakan. Nah seharusnya kalau dia melakukan tepat seperti yang Elisa katakan, hasilnya harusnya luar biasa. Sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara seperti apa hasilnya. Ayat 31. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Dia mau sakit keras atau mau mati gak masalah. Nabi berkata, ini bawa tongkatku, jangan beri salam siapapun, taruh pada anak itu. Ini mujizat loh, tempat mujizat. Ditaruh, tidak bergerak. Balik Gehasinya, gak gerak mereka. Anak itu gak gerak. Elisa datang, ternyata anak itu mati. Kalau Anda baca, teruskan ya apa yang kemudian terjadi. 33. Sesudah ia masuk ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dan dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia ke atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnyalah dia. Lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Pertanyaan saya adalah, kenapa Gehasi gagal? Dan kenapa Elisa berhasil? Ingat saya berkata, apa yang tidak kamu hormati tidak akan menolong saudara. Dalam kasus ini, di sini rahasianya. Satu ayat yang tadi saya lompati, Anda berpikir saya salah, memang saya sengaja saya lompati. Ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Respeknya wanita ini kepada Elisa. Dia berkata, aku percaya Tuhan pakai engkau, tidak pakai bujangmu ini. Aku enggak butuh tongkatmu Elisa, aku butuh engkau datang bersama dengan aku. Wanita ini tidak peduli sama sekali dengan Gehazi. Dia tidak punya respek kepada Gehazi. Dia berkata, ya kamu cuma pembantunya lah. Aku mau profesornya, ini cuma asistennya yang pulang belajar, nggak ngerti lah. Dalam hal ini pertolongan Tuhan datang. Tapi kadang-kadang tidak sebaik ini nasib kita loh saudara. Kalau Anda tidak belajar menghormati orang yang dikirim Tuhan, atau siapapun yang dipakai Tuhan, orang itu pun bahkan tidak akan bisa menolong Anda. Waktu dia sepertinya berkata, aku tidak menghormati Gehazi, aku maunya engkau. Imanku ke Tuhan, tapi lewatnya engkau. Dan sebetulnya itu hanya boleh di perjanjian lama sih. Di perjanjian baru seharusnya anak-anak Tuhan itu punya hubungan pribadi dengan Yesus secara langsung. Dan oleh karena itu sebetulnya, dia mendapat lewat yang dia hormati. Karena dia menghormati Elisa, Tuhan pakai Elisa membangkitkan anak itu dari kematian. Sekali lagi saya mau ulang, apa yang tidak engkau hormati, tidak akan menolong Anda sama sekali. Apa yang engkau hormati, di situ imanmu itu ada, itu akan menolong Anda. Ingat lagi cerita wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, saudara. Orang banyak berkerumun, berdesak-desakan, nempelkan badannya ke Yesus. Cuma satu yang berkata begini, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Jangan tanya ayatnya di mana. Baca di perjanjian lama, Anda tidak akan pernah baca perkataan itu ada di ayat. Tapi orang ini punya pengertian. Dia mendengar tentang Yesus, pengertiannya muncul, imannya muncul. Dia berkata, ini orang penuh kuasa. Tidak usah aku ketemu langsung dia, aku akan diam-diam pegang ujung jubahnya saja. Tuhan kerasa loh, siapa yang menjamah aku? Dan bahkan murid-muridnya pun berkata begini, Tuhan ada banyak orang di sini. Begitu berdesak-desakan, kenapa engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Tuhan berkata, ada yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada tenaga yang keluar dari badanku. Dan wanita ini ngaku. Yang engkau hormati, yang dimana imanmu ditaruh, akan sangat menolong saudara. Tapi yang tidak engkau hormati, tidak akan menolong Anda apa-apa. Percayalah. Kalau saudara tidak menghormati apapun yang ilahi, tidak akan menolong saudara. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus juga Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Jehovah Rafa tidak kerja kuat dalam hidupmu. Wah, 1-2 mungkin Tuhan berikan perkecualian. Tapi normalnya tidak. Sebab semuanya itu dasarnya adalah iman. Kalau Anda datang, Anda dengar kata doa aja sudah males, maka doa juga tidak akan nolong Anda apa-apa. Kalau dalam image-mu doa adalah sesuatu yang sulit, berbelit-belit, tidak jelas, lebih enak pertolongan manusia, maka setiap kali Anda berdoa, doamu juga no effect, tidak ada efeknya sama sekali. Apapun yang tidak engkau hormati, tidak akan bisa menolong saudara. Tapi kepada apapun di mana imanmu berkata, ya ini bisa lewat ini, Tuhan akan tolong dengan luar biasa. Belajar hati-hati dengan setiap keputusan dan reaksi hati kita. Tuhan sedang bawa kita naik, belajar untuk menghormati lebih lagi.
Contoh berikutnya, Kejadian pasal 25. Ayat yang sudah pernah kita pelajari. Kejadian 25 ayat yang ke-34. Kejadian 25 ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Anda tahu ceritanya. Yang dia pandang ringan tidak akan pernah dia nikmati. Hak itu hilang. Hilang. Dia minta menangis meraung-raung kepada bapaknya, percuma. Sebab dia pandang ringan itu. Apapun yang tidak Anda hormati, tidak akan tolong engkau. Lihat Ibrani 12, masih soal Esau. Ibrani pasal 12, ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Semua yang tidak kita hormati tidak akan menolong kita. Dan seringkali hidup kita ini konyolnya seperti Yonatan, saudara. Anda tahu Yonatan anaknya Saul. Kalau Anda membaca cerita Yonatan, saya berkata ini keluarga menyedihkan sekali. Bahkan kelak itu ya anaknya namanya Mephiboset sudah diberi Daud begitu banyak kekayaan. Makan semeja dengan Daud. Dia difitnah oleh Seba hambanya, sehingga semua kekayaannya diberikan Daud kepada Seba. Setelah ketahuan Seba itu bohong, aneh. Kekayaannya tidak dikembalikan kepada Mephiboset. Saya kalau pelajari Yonatan ini saudara ya, saya mau cerita sedikit, kalau saya buka Alkitab lah, Anda di rumah nanti baca. Saya pikir ini orang konyol banget lah. Orang konyol banget. Orang ini menurut saya orang abu-abu. Orang ini istilah Alkitab itu orang suam. Panas tidak, dingin tidak. Satu hari ketika Daud bertemu dengan bapaknya, maka Yonatan ketemu Daud berpadu jiwanya. Blok. Mereka jadi sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian dalam perkembangannya, Yonatan ngerti. Bapaknya dirasuk setan, Daud ini bener nih dipilih Tuhan. Terus dia ngomong sama Daud, nanti kalau kamu memerintah jadi raja, dia bilang pasti bapakku diganti ini, pasti. Tapi kalau engkau jadi raja, aku mau dukung kamu, aku orang nomor 2 ya. Daud bilang, oke, katanya. Sebab ini sahabat, dan anak raja, Yonatan, putra mahkota, rendah hati loh. Harusnya dia menggantikan bapaknya secara hukum manusia. Tapi dia ngerti, ini diurapi, ini disertai Tuhan. Ini kerasukan. Dia ngerti. Apa yang konyol saudara? Di dalam kenyataannya, walaupun dia ngerti Daud ini kelak yang akan naik, dia tidak pernah punya keberanian untuk ambil keputusan dengan berkata, aku ikut engkau. Nah, menghargai dan menghormati itu bukan sekedar, oh ya saya menghormati, siap saya hormat, siap hormat. Bukan. Itu muncul dari sikap dan keputusan yang Anda ambil. Seharusnya dia berkata begini, walaupun ini bapakku, Tuhan gak suka. Walaupun ini cuman tukang angon, Tuhan suka yang ini. Harusnya dia berkata, aku ikut engkau Daud.
Kalau dia berani ikut Daud, sebetulnya menurut saya, dia tidak akan mati. Seperti ketika dia harus mati dengan bapaknya. Anda bisa bayangkan ya, hatinya ke Daud, badannya tidak mau. Badannya ke Saul. Dan saya pikir hidup di istana jauh lebih enak daripada gelandang kayak Daud. Keluyuran tidak pernah jelas kemana arahnya. Ujungnya sampai kapan akan seperti ini, gak pernah jelas. Ya kita mau yang jelas-jelas sajalah. Dan bahasa lain sekarang orang berkata, saya netral. Anda tahu netral itu begini, saudara. Ini ada A, ini ada B. Netral itu begini. Di sini kan netral. Aku nggak ikut A, aku nggak ikut B. Dia berkata, aku ikut Daud nggak, hatiku. Badanku ikut Saul, bapakku. Jadi sebetulnya dia berkata, gua netral loh di tengah-tengah. Nanti kalau perang ini, Saul mati, aku nomor 2. Kalau Daud mati, aku nomor 2. Ngerti kan saudara? Jadi ini siapapun yang mati, nomor 2. Saudara pikir itu kecerdikan? Kalau itu secara rohani, Anda begitu. Anda sedang konyol sekali. Dengerin. Begitu kau berkata seperti Yonatan, pasti memang Anda tidak akan terpengaruh oleh rohnya Saul ini. Tidak akan. Engkau tidak akan kena kutukan seperti Saul. Engkau tidak mengatakan bahwa saya mendukung Saul. Tidak. Tapi warisannya Daud juga nggak dapat. Jadi gimana Pak? Ya sudahlah. Kayak layangan gitu. Keliduk. Kayak layangan. Tidak pernah jelas. Dan apakah Tuhan menghormati orang begini? Tidak. Sebab Tuhan berkata, kamu tidak pernah kenal hatiku. Aku tidak pernah netral. Aku ini berpihak. Engkau tidak pernah kenal hatiku. Engkau tidak pernah ngerti. Dan engkau tidak pernah berani bayar harganya. Ya tapi kan lumayan Pak, gak kena kutukan. Kalau itu keinginanmu, ya boleh saudara. Tapi sampai matimu, engkau jadi orang di tengah-tengah yang tidak pernah jelas. Dan jangan pernah bermimpi Tuhan angkat engkau tinggi. Sebab ketidakjelasanmu membuat semuanya tidak jelas. Apapun rencananya tidak jelas lagi. Dan saya lihat di banyak hidup orang loh, seperti Yonatan ini. Tadinya Tuhan mengatakan begitu banyak. Nanti aku akan berikan engkau ini, engkau ini, engkau ini, engkau ini. Kamu akan seperti ini, aku akan buat seperti ini. Tapi kemudian di sebuah titik dia berkata, enggak lah. Resiko ini. Dan karena tidak pernah berani ambil resiko. Dan mengatakan, saya netral. Anda tahu netral itu? Netral itu suam. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang aku muntahin. Dan tiba-tiba kita yang ngambang aja. Lihat hidupmu. Kalau Anda bersikap seperti itu, ngambang aja. Sekian tahun kemudian orang-orang di bawah naik dengan cepatnya luar biasa. Kaget, sudah begitu rupa. Naik orang-orang khotbah, orang-orang dipakai, diberkati, bisnisnya lebih maju, diberkati luar biasa. Yang tadinya engkau pikir itu cuma anak-anak. Sebab ada orang-orang yang menghormati sangat dan ambil apapun yang Tuhan berikan dengan segala risikonya. Tidak pernah kemuliaan diberikan kepada si netral, saudara. Never. Sebab nanti ketika Tuhan mengatakan A, iblis berkata B, dia berkata apa? Netral. Tuhan berkata, hijau nak, maaf Tuhan, aku netral. Aku hijau muda saja. Selalu, oh ya enggak mungkin Pak, itu kenyataan. Karena sebetulnya di sebuah titik itu selalu pilihannya crossroad, jalan crossroad, persimpangan jalan.
Orang netral, dodok di tengah-tengah. Utara tidak, selatan tidak, timur tidak, barat tidak. Nyampe nggak kira-kira? Ya ntar gimana lah angin membawa kita kemana? Tidak ada angin membawa Anda kemana-mana, saudara. Karena tidak ada respect. Sebetulnya buat Yonatan nih, sebetulnya dia rohnya ngerti nih, otaknya mikir. Lihat pasukan, Saul lebih hebat. Ada Abner, siapa-siapa, orang-orang hebat. Daud kayak preman aja lah, gak menang. Tentaranya tanpa seragam, tidak ada ini, tidak ada itu. Dan dia ikut bapak lah. Ntar kita lihat kalau bapak lagi perang duel sama Daud, saya wasitnya. Siapa yang menang? Nomor 2. Mati, saudara. Tak bisa. Dan engkau tidak hormati, tidak akan membantumu apa-apa. Bahkan ketika anaknya ini mau dibantu Daud aja, hilang pergi berkatnya. Seperti Tuhan berkata, maaf ya, bapaknya begitu. Anaknya netral sajalah, gak usah diberkati. Padahal terakhir Daud ngerti loh, Seba itu nipu. Dia ngomong apa? Ya sudah terlanjur kuberikan Seba. Gitu tuh saudara. Aneh kan? Kadang-kadang kesempatan kedua jarang dan langka untuk datang kembali. Orang sudah ngerti loh. Tuhan sudah jelas, aku nomor 2 ya. Daud berkata, oke, sudah jelas loh. Hilang. Sebab hanya hatinya ke sana, hidup badannya, pedangnya tidak ke sana. Dan itu yang terjadi. Ya bagus sih Daud menyanyikan Mazmur buat dia. Dinyanyikan. Sebab Daud cinta Yonatan. Tapi Tuhan mau berkata begini, Daud, percuma kamu disertai orang seperti ini. Tidak akan nolong kamu apa-apa. Sebab dia tidak akan pernah 100% dengan engkau. Dia memberikan sebagian. Dan sebagian dia berikan bapaknya. Dan orang yang seperti ini, Tuhan berkata, tidak akan nolong kamu apa-apa nak. Biar dihapus saja, selesai. Saya berdoa saudara, hormati yang ilahi, bayar harganya. Blessingnya akan luar biasa. Amen saudara. Ayat terakhir. Ibrani pasal 13 sekarang. Ayat 17. Ibrani 13:17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Artinya kalau engkau itu mentaati, mereka akan melakukan tugas mereka dengan gembira. Kalau engkau tidak mentaati, engkau berontak, engkau semaumu sendiri, engkau kepahitan, menimbulkan keluh kesah. Alkitab mengatakan bukan dengan keluh kesah. Artinya kalau tidak ditaati, atau kita punya mau sendiri, kita berontak, kita berbuat jahat, itu membuat para pemimpin mengerjakan bagiannya dengan keluh kesah. Dan dikatakan sebab hal itu kalau dengan keluh kesah itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa yang tidak Anda hormati tidak bisa menolong Anda banyak. Kalau engkau tidak respect, satu hari engkau kesulitan, engkau datang kepadanya, dia nggak bisa tolong engkau. Nggak mungkin. Tumpangnya tangan sama uyak-uyak kayak apapun, tidak nolong saudara. Nggak ketemu satu orang, sesat ya, sesat ini, sesat. Satu hari Anda kesulitan, Anda datang, doain aku ya. Tidak ada gunanya. Tidak ada keuntungannya buat engkau. Itu loh saudara. Apapun yang tidak kita hormati dan kita yakini, tidak akan pernah bisa menolong kita saudara. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan, apapun yang kau katakan dan kau beri,
aku menghormatimu dan aku mengaminkan akan jadi yang luar biasa. Seringkali kita ini tidak pernah mengerti bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi. Saya mau cerita ini sebagai sebuah pembelajaran aja. Dan ini terjadi sudah 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu kita lagi buat acara bangun pasukan. Selesai acara ada seorang ibu datang ke saya. Dia bilang, "Pak, saya mau ngomong sebentar." Dan beliau berkata begini, ini orang rendah hati menurut saya. Dia cerita apa adanya. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya semua kita belajar. Dan dia berkata begini, "Pak, saya mau minta maaf. Dan minta Bapak mendoakan saya." Saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Ini sudah kira-kira 5 tahun, Pak, kurang lebih. Berkat saya terhenti sama sekali. Berat, Pak, hidup saya. Dan tadi waktu nyembah Tuhan, Tuhan ingatkan. Dan Tuhan beritahu saya, kenapa, dari mana asalnya." Dan kemudian dia cerita. Ini saya ulang cerita beliau. Waktu itu kita lagi selesai tiang pancang di sini. Kebaktian pemancangan tiang pancang. John Awan sini, ada Pak Yusak, ada Ibu Nani, dan sebagainya lah. Mereka hadir. Kita buat pemancangan tiang pancang pertama. Begitu selesai acara, kami keluar. Brother John ngomong sama saya. Dia lihat gedung yang junior itu. Dia berkata gini, "Pastor, Tuhan berkata, kamu harus beli gedung ini." Saya lemes, saudara. Padahal duit kita ini hanya cukup untuk beli tiang pancang. Baru dipukul tong, baru masuk 1. Dia berkata, "Lu beli ini." Istilahnya orang tuh kelenger, saudara, pingsan langsung. Saya bilang, mikir dari mana duitnya? Itu nggak logis buat saya. Dia bilang, harus, jangan sampai orang lain pegang. Nah, waktu itu hamba-hamba Tuhan ini belum pulang. Dan saya masih ingat, saya kejar mereka ke Taman Getsemani, saudara. Saya ketemu dengan dua-duanya. Saya ketemu Pak Yusak, saya ketemu Ibu Nani. Saya bilang, "Tolong doain aku." Mereka bilang, "Kenapa? Karena semua sudah beres." Ya, dalam roh. Tapi ini ada sebuah masalah. Ini hamba Tuhan, Nabi Tuhan ini berkata, "Aku suruh beli gedung sebelah. Tolong bantu doa Tuhan, maunya apa?" Kalau aku gak mau. Gak logis. Itu perang 2 front dengan kekuatan terbatasnya peluru, mau bagaimana? Secara manusia loh, saudara. Lalu kami berdoa, bertiga nih, sembahyang, beberapa teman masih ingat itu. Ibu Nani dapat pesan Tuhan, audible di telinganya. Tuhan berkata, "Memang itu daripadaku. Satu kali kamu akan beli gedung itu, tapi kamu tidak boleh pakai uang yang jemaat persembahkan untuk bangun Holy Stadium. Nanti Tuhan akan buat cara kamu punya uang lain lagi untuk bisa beli gedung itu." Dalam kenyataannya, saudara, Tuhan tolong kita. Kita boleh ngangsur 3,5 tahun tanpa bunga. Dan tidak ambil uang yang dikhususkan buat bangun gedung gereja ini. Dari persembahan biasa yang lain, kita manage, diatur begitu rupa, dan kita bisa angsur itu. Dan ketika kita mau beli, Anda tahu banyak orang rebutan gedung itu. Termasuk mau dipakai untuk kamar jenazah. Coba mikir kalau hari ini tuh kamar jenazah seperti yang di situ itu. Tiap minggu ada kebaktian, sirene wing wing wing. Orang nangis, ngonglang. Bayangin, saudara, kebaktian ben minggu ndeloke wong mati. Loh, kalau power kita hebat, bangun. Ora payu kan? Bukan kamar mayat, kamar kebangkitan. Pokoknya mayatnya mau nyentuh sini, bangun, berdiri, pulang, naik Daihatsu. Nah, itu baru jos. Nah, ini belum sampai, ini belum tekan, saudara. Belum, saudara. Seringkali banyak orang mendoakan buta mendengar, tuli berkata-kata, bisu melihat.
lumpuh mendengar, saudara, alias sorak-sorak waras. Bayangin kalau itu dipakai untuk rumah jenazah. Apa enggak tiap hari peperangan delok? Ya kan repot, saudara. Loh, kita kan enggak tahu. Ini Brother John diomongi Tuhan, suruh dia beli itu. Saya datang kedua hamba Tuhan, dapat pesan Tuhan audible, yes. Jadi saya melangkah loh, beli. Ibu ini berkata gini, tamak ini pendeta ini. Sing tersinggung yang di atas, saudara. Dia berkata gini, kamu ngerti untuk bisa membangun ini dan beli itu perlu berkatku. Orang melangkah dengan iman, nurut aku, kamu berkata tamak, oke, keletek, selesai, 5 tahun, saudara. Ayo. Pak, tapi kan nggak tahu, Pak, bahwa ada gitu. Makanya jangan cepat-cepat bereaksi, saudara. Tanya Tuhan. Saya waktu dengar itu ya geli, saudara. Aduh, saya berkata gini, gue kok nekat toh? 3 orang loh. Hamba Tuhan satunya dengar audible. Ngomong, iya betul Tuhan yang suruh. Dan kamu berkata ini ketamaan. Langsung selesai, saudara. 5 tahun. Berapa banyak sebetulnya orang yang tanpa sadar seperti itu. Dia tidak menghormati. Ini sebuah langkah iman yang mendatangkan berkat. Dan hari ini terbukti, ini selesai, itu kebeli. Kalau bukan berkat Tuhan siapa? Tapi sebuah tindakan iman dikomentari salah, maka imannya pun tidak menolong dia. 5 tahun, saudara. Tapi itulah kenyataan manusia itu begitu. Perempuan Sunem ini berkata, aku hanya mau Elisa. Untung Tuhan pas baik banget, saudara, dan menghargai perempuan ini. Gehazi ya, jadi badut, sudah kayak begitu, tidak jadi apa-apa. Waktu Elisa datang, baru mujizat terjadi. Satu di antaranya adalah hanya yang kita hormati dan kita yakini yang akan menolong kita. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-34. Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dan Anda tahu ceritanya, ujungnya dia nggak dapat apa-apa. Buat dia pernah berkata hak kesulungan, nothing lah. Dan kalau Anda baca sampai nangis minta kepada bapaknya, sulit. Dan Alkitab berkata itu nafsu rendah tuh kayak Esau. Ketika dia mau menerimanya, dia ditolak, kata Ibrani. Walaupun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya ingat teman saya, saudara, bekas murid TSOA. Beberapa waktu lalu kami pergi rombongan ke Israel, 6 bus. Nah, teman ini sebetulnya nggak tahu kenapa dia ngomong begini. Mungkin lagi kesel kali ya. Gua nggak pergi nggak apa-apa, aku nggak butuh ke Israel. Ngapain? Lihat reruntuhan begitu, padahal dia belum pernah. Saya nggak butuh. Tapi pada waktu akhirnya pendaftaran, dia ikut bayar pendaftaran, saudara. Tiket semua sudah diatur, visa lagi diatur lewat Singapura kalau tidak salah. Diberi kabar,
Semua visa sudah oke, kecuali namanya dia ditangguhkan. Ditunggu sampai 1 minggu lebih, tidak ada kabar. Kedutaan yang di Singapura berkata, kami masih menangguhkan 1 nama ini. Dia mulai panik. Dan ketika dia berdoa, Tuhan mengatakan begini, lah kowe rak butuh kan, cuma reruntuhan kan, terus ora usah mangkat, jaga rumah, istrimu biar pergi, kan kamu gak butuh, cuma reruntuhan. Nangis saudara. Sebetulnya aku pengen Tuhan, dulu aku cuma jengkel. Datang ke Semarang saudara, datang ke Semarang ini orang, khusus temuin saya. Dia bilang begini, dia berlutut, dia bilang gini, Pak doain saya Pak, saya konyol, saya ngomong nyeplos begitu. Nah terus, ini saya ini terancam tidak keluar visanya. Yang lain semua lolos, dan agent berkata, nggak pernah loh kayak begini. Ditunggu 2 minggu, tidak ada kabar. Mereka bilang, belum bisa meloloskan. Bayangin saudara. Saya bilang, kowe iki apa berbau teroris toh? Aku berkata, enggak. Cuma aku ini Pak, begitu. Aku pernah berkata, tidak ada gunanya. Reruntuhan. Begitu sekarang kepingin. Gantian Tuhan berkata, wong reruntuhan, ra usah ya jaga omah sing apik. Dia kan RT. Pak RT jaga rumah, jaga kampung. Mau Tuhan. Dan Tuhan ngomong ke Semarang. Disuruh ke Semarang dong. Itu menurut aku ada kayak hukuman sih saudara. Dia ke Semarang, berlutut, Pak doain saya. Tak minta ke ampun, tak doa ke. 2 hari kemudian keluar visanya. Dia kapok dan dia berkata, aduh aku mesti hati-hati. Saudara sekalian, itu kenyataan yang engkau tidak hormati dan tidak engkau yakini, tidak akan bisa menolong hidupmu. Ayat terakhir, Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab kalau dengan keluh kesah itu atau hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau saudara ini hobinya berontak gitu ya, maka siapapun di atasmu akan berkeluh kesah soal Anda. Maka fungsinya dia sebagai pemimpinmu yang menyalurkan blessing buat hidupmu tidak lagi punya efek saudara. Dan Alkitab mengatakan kalau itu dengan keluh kesah tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa yang Anda yakini dan engkau hormati akan menolong saudara. Yang engkau tidak yakini dan tidak hormati tidak akan menolong saudara. Anda lihat orang ya, pakai Tuhan, bernubuat dan sebagainya. Satu hari mungkin Anda benturan gesekan dengan dia dan kau berkata ini sesat. Satu hari Anda butuh suara Tuhan. Tuhan tidak bisa pakai dia untuk tolong Anda. Engkau sedang menutup satu kesempatan untuk Tuhan bicara lewat hidupmu. Ketidakmatangan kita membuat banyak kesalahan fatal. Ini hari-hari kita masuk tahun Raja-Raja. Saya melihat ini ya, otoritas Tuhan itu makin hari makin ajaib. Minggu lalu saya baru ngurus visa ke US karena bulan depan saya ada tugas 6 hari di Amerika. Jadi visa saya habis akhir 2008 dan sepanjang 2009 tidak ada tugas dari Tuhan ke Amerika, jadi saya ke negara lain.
saya mesti ngurus visa Amerika. Semua orang yang pernah ngurus visa selalu cerita paling seru adalah visa urusan Amerika. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang karena tidak sesimpel negara lain. Dan begitu Anda dapatkan visa itu, maka negara lain lebih gampang karena mereka yakin sudah disortir begitu ketat dan itu sangat simpel. Singkat cerita, saya berangkat, Ripkah bantuin saya dengan beberapa teman bantu. Saya nggak taat sih saudara. Jadi ingatkan Pak, mau foto lagi. Saya lihat foto saya lama, wajahku rak berubah kok. Aku bilang, awet nom, saya berkata begitu. Amin, amin dalam nama Yesus, amin. Saya mengaminkan diriku sendiri saudara. Gak apa-apa lah. Sampai di Surabaya ditawari lagi, nek foto di sini loh. Nggak mau foto, saudara. Aku bilang ini, we. Tapi sebetulnya itu saya tuh harusnya peka. Bayangin ya, orang tidak pernah sempurna, susah. Jadi akhirnya saya nggak foto lagi. Saya yakin ini nggak apa-apa. Tapi kemudian sampai di sana paginya diberitahu kalau bayar itu lewat bank sekarang, tidak di loketnya. Saya dijadwal masuk jam 8 pagi. Kalau telat, itu bisa di reschedule-nya, bisa mungkin hari itu bisa 2 hari, bisa 3 hari lagi. Jadi saya harus on time di situ. Padahal bank itu buka baru jam 8 pagi. Kan nggak mungkin. Mereka bantuin saya, dia dengan teman, dengan sopir ke bank. Belum buka banknya. Waktu itu 7:30 sampai di sana, banknya belum buka. Sudah ada petugasnya, belum mau melayani. Nanti ya jam 8. Dia praktek dalam nama Yesus. Ini anak raja yang mau urusan. Ayo buka. Demi 10 menit tuh ngomongin, terus datang lagi. Pak tolongin saya. Ya sih Bu, saya tolongin dah. Di belakangnya ada orang lain. Saya juga ya, maaf Pak, satu aja Bapak enggak usah. Ini aja satu. Dilayani dulu, dikasih slipnya, pergi langsung. Persis jam 8 sampai di gedung. Ke konsulat Surabaya. Saya masuk. Bawa foto lama, sok yakin wajah tidak berubah. Padahal yang tidak berubah kan cuma Yesus saudara ya. Semua kita harus berubah sih. Begitu masuk, saya berikan. Pertama itu ada orang Indonesia di situ. Dilihat semua surat oke. Langsung dengan senyum dia bilang, Bapak ini foto tahun 2008. Ini foto lama. Tolong foto lagi mateng saya bilang. Tuhan ampuni. Ini ternyata ini gawat juga aku bilang. Saya foto, ya enggak apa-apa Pak, nanti langsung masuk aja. Kasih, orangnya baik sekali. Jadi saya keluar. Untung ada teman Madiun yang mau jemput saya ke Ponorogo, nungguin di situ. Pakai mobil, dekat sih. Pas sepi, yang foto sebentar. Terus kemudian tunggu, saya balik lagi. Langsung masuk. Begitu masuk, antri di loket yang sama. Itu orang sudah penuh di dalam. Saya bilang, waduh, aku sore KKR di Ponorogo. Aku mesti naik mobil dari Surabaya ke Ponorogo berapa jam ini? Bisa teler nih. Saya lihat itu ngantri, belum ada yang dipanggil. Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Saya bilang ini, Tuhan, Engkau mengertilah, ampuni aku. Tapi aku tidak mau mepet sampai di Ponorogo, nanti KKR, kesian jemaat, kalau aku tidak bisa memberikan yang terbaik. Tenggi dalam nama Yesus, bulinya keluar. Panggil namaku dulu, tidak peduli ini kekecualian, ini pekerjaan Tuhan lebih penting, ini nggak terlalu penting, ini orang nganggur atau apa. Dalam nama Yesus panggil saya, tak tengking. Kira-kira 3 menit saudara, keluar. Yang dipanggil nama saya duluan. Saya maju, basa-basi, dia berkata mau ngapain, saya jawab, dia juga nggak terlalu dengerin. Saya nggak minta apa-apa, dia bilang ya sudah Senin ya diambil. Semenit nggak ada. Saya bilang thank you. Saya keluar, ini orang bengong ngeliatin. Saya keluar, satpamnya kaget. Pak kok cepet banget? Saya bilang ya. Wah itu kalau fotonya tidak salah, sudah lebih cepat lah. Iyalah aku salah, saya berkata begitu. Di hati saya berkata aku tidak taat. Tapi Anda mengerti, kalau Anda percaya ini tahun Raja-Raja, Anda percaya ada otoritas Tuhan yang luar biasa. Apa yang kau hormati dan engkau yakini akan berlaku dalam hidupmu. Amen. Sekali lagi saya ingin berkata, apa yang tidak kamu yakini tidak bisa menolong. Semari belajar hormati Tuhan dan apapun yang Dia berikan buat kita. Kalau Anda membawa persembahan, Anda mesti percaya loh, ini naik ke Tuhan. Ini bukan sedekah, ini korban ke Dia.
Anda yakin itu, tiap kali Anda membawa persembahan, itu seperti benih yang luar biasa. Anda ada punya minyak urapan, dan kau pakai itu buat mainan, nih gue pasaran, gue goreng-gorengan, dipakai begitu. Satu hari Anda sakit, orang Tuhan berkata, urapi nak, itu minyak urapan, no effect buat hidupmu. Yang tidak engkau hormati, tidak akan pernah menolong kita. Apapun yang dia berikan buat kita, hormati, terima dengan iman. Efeknya akan besar dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari arahkan hatimu ke Tuhan. Tuhan, hamba ingin hadapkan anak-anak-Mu kepadamu lagi. Biar kami ada di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Hamba mohon perkenan-Mu turun buat anak-anak-Mu. Beresi hatimu, beresi hatimu. Kenapa Tuhan pernah berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Memang sesuai iman aja. Kalau tidak ada iman, tidak ada efeknya apapun. Belajar hormati dia. Belajar hormati dia. Belajar hormati